Permisi Kak, izin memimpin doa. Baik, sebelum memulai mandiri praktikum online kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Permisi Kak, untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai mandiri, Amin. Gimana? Berdoa yang benar, ayo. Kak izin untuk memimpin doa untuk mengawali Iya, silakan. mandiri praktikum histologi pada sore hari ini. Marilah kita awali dengan bacaan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Terima kasih Kak. Oke, suaraku beneran ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau belajar bareng tentang CPI, Cerebro Panca Indera dan juga hematologi. Wait, wait. Oke, belajar apa kita hari ini? Ada panca indera, kemudian endokrin dan juga cerebro. Jadi panca indera itu ada beberapa, ada palpebra, bola mata, telinga luar, telinga dalam. Untuk endokrin ada hipofisis, tiroid sama adrenal. Untuk cerebro, sistem saraf perifer, kulit tebal tipis, cerebrum, cerebellum, dan juga medula spinalis. Tuh, Kak, kulit tebal dan tipis bukannya masuk ke panca indera ya? Nah, biar enak karena sistem kulit tebal dan tipis itu berkaitan sama Vater Pacini dan kawan-kawan, itu dia kan masuk sistem yang saraf yang perifer. Jadi kita masukkan ke cerebro aja biar urut sekalian, biar kalian belajarnya juga nggak bingung. Ya, jadi eh, kita mulai dari adrenal dulu karena yang jelasin mau ada acara. Oke, Assalamualaikum. Aku buka ya. Jadi, aku izin dulu ya, jelasin mulai dari adrenal dulu, karena di sini aku ada acara dan aku izin juga karena nggak bisa on cam. Oke, pertama-tama kita langsung skip di adrenal. Jadi, adrenal atau suprarenal itu sebenarnya sama aja. Nah, di slide ini yang kalian lihat itu dengan perbesaran 40 kali. Terus yang perlu kalian pahamin, ini sebenarnya materinya agak lumayan kompleks ya. Jadi kita coba pelan-pelan aja. Jadi kalau ada renal, aku harap tuh yang kalian pikirin tuh udah langsung kebentuk gitu. Jadi renal itu terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Ternyata dari dua bagian ini, si korteks ini terdiri lagi jadi tiga zona. Ada zona glomerulosa, ada zona fasciculata, dan juga reticularis. Nah, yang di slide ini, kalian itu bisa ngelihat keseluruhannya, baik korteks maupun medula, dan juga zona-zona dari korteks itu tadi. Bentar ya, coba aku kelompokin dulu. Ini, eh, wait, wait, wait. Yang putih, bentar.
Ih, nggak bisa dicoret. Ah, nggak bisa. Ya udah gini aja. Itu kan udah aku kasihin beberapa garis ya. Kok nggak bisa sih di aku? Sebentar guys. Nah, yang bagian korteks itu mulai dari garis kuning, biru, dan juga hijau. Itu semua korteks. Tadi kan aku sempat mention kalau korteks itu terdiri dari 3 zona. Yang kuning itu zona glomerulosa, yang biru zona fasciculata, dan yang hijau zona retikuler. Terus yang merah, yang paling besar, yang paling dalam itu adalah medula. Nah, aku ulang sekali lagi, di lapisan adrenal, dia itu terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Di dalam korteks itu terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama zona glomerulosa, kedua fasciculata, dan retikuler. Ini aku ngasihin gambaran secara kasarnya dulu, karena di slide selanjutnya nanti aku bakal jelasin detail masing-masing zonanya. Terus ada yang tadi aku lupa mention kalau bagian dari adrenal ini dia akan dilapisi oleh satu struktur yang disebut kapsul. Jadi yang paling luar, semoga bisa digambar ya. Coba. Hmm. Yang paling luar ini, yang putih, kelihatan nggak? Ada pen putih. Hii, Kelihatan, Kak. ya itu. Sebelum sebelum kecoret tadi inilah. Ya pokoknya yang bagian paling luar itu yang disebut oleh kapsul. Jadi urutannya gimana? Urutannya pertama kapsul, kedua zona glomerulosa, ketiga zona fasciculata, keempat zona reticularis, dan terakhir itu ada adrenal dari medula dari adrenal. Oke, next. Nah, di sini, di slide ini, sekalian dicatat ya, ini adalah gambar dari zona glomerulosa di perbesaran 100 kali. Jadi kalau zona glomerulosa itu bagian yang paling luar. Jadi dia tuh langsung nempel sama si kapsulnya tadi, makanya dia urutannya kedua. Nah, terus dari zona glomerulosa ini, dia itu terdiri dari sel-sel silindris yang bentuknya itu kayak bunga mawar, makanya disebutnya itu roset. Kayaknya aku nggak bisa bantu buat iniin deh, buat apa namanya, bunder-bunderin. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan, Kak. Nah, itu adalah struktur rosetnya. Aku tahu kalian mungkin agak bingung rosetnya itu dari mana, bunga mawarnya itu dari mana, tapi anggaplah yang kalian lihat di slide ini itu bentukan dari bunga mawar. Nah, nanti masing-masing zona itu ada khasnya sendiri-sendiri. Kalau yang glomerulosa ini khasnya sih roset tadi. Next. Nah, selanjutnya di lapisan kedua itu ada zona fasciculata. Di zona fasciculata ini dia selnya udah memanjang. Kalau tadi kan dia bener-bener kayak bundar-bundar gitu, makanya dia disebutnya roset. Kalau ini selnya itu udah memanjang. Terus yang kalau kalian perhatiin lebih dalam lagi, warnanya itu akan jauh lebih terang. Kenapa kok kayak gitu? Karena ada satu struktur khasnya di zona fasciculata, yaitu sel lemak atau spongiosa. Itu yang bikin warnanya si zona fasciculata ini lebih terang daripada si glomerulosa dan retikuler. Next. Nah, tadi aku sempat mention ada sel spongiosa. Nah, yang di lingkaran warna biru itu adalah spongiosit atau tetes lemak. Jadi sama aja ya, spongiosa, spongiosit, tetes lemak itu sama. Dan spongiosit inilah yang jadi ciri khas di zona fasciculata. Jadi dalam sitoplasmanya itu ada tetes lemaknya, sehingga bentukan strukturnya itu kayak rongga kosong. Dan itu disebut spongiosit. Dan ini dia perbesarannya 400 kali ya. Kalau tadi kan fasciculata yang 100 kali, sedangkan ini fasciculata yang 400 kali. Jadi jelas banget kalau ada sel spongiositnya. Next.
Nah, ini adalah zona retikularis. Kebalikan sama zona fasciculata. Kalau zona fasciculata kan tadi lebih terang karena ada si spongiosit. Sedangkan zona retikularis, dia itu akan cenderung warnanya lebih gelap. Kenapa kok kayak gitu, Kak? Karena di zona retikularis, dia itu punya pigmen di sitoplasmanya. Alhasil, sel yang kalian lihat di zona retikularis ini akan terkesan agak lebih gelap dibanding glomerulosa dan juga fasciculata. Terus ada ciri-ciri lainnya juga di mana di zona retikularis ini dia udah bentuknya tuh kayak lajur. Maksudnya lajur itu kayak serat atau anyaman. Again, aku aku juga paham kalau ini tuh secara gamblang kayak susah kan. Yang dimaksud anyamannya tuh yang mana? Ya ini semua tuh anyaman. Jadi itu kayak ada yang ini ya. Udah aman? Suaraku gema nggak? Halo? Aman, Kak. Oke, aku lanjutin ya. Sampai mana tadi? Oh ya, apa kayak serat atau anyaman. Ya sebenarnya nggak terlalu bentuk sih kalau buatku pribadi. Tapi anggaplah apa yang kalian lihat di slide itu bentuk anyaman. Itu untuk mempermudah aja. Jadi kesimpulannya dari tiga zona tadi, kalau di zona glomerulosa dia itu bentuknya kayak roset atau bunga mawar. Kalau di zona fasciculata, dia itu ada sel spongiositnya atau tetes lemak sehingga warnanya lebih pucat. Dan retikularis warnanya lebih gelap, terus bentukannya itu udah kayak serat atau anyaman. Next. Nah, yang ini adalah rekapan ya dari pembahasan kita tadi. Yang paling kiri itu seluruh lapisan adrenal yang bisa kalian identifikasi. Mulai dari yang terluar adalah kapsulnya, terus yang warna kuning zona glomerulosa, warna biru itu fasciculata, terus hijau dia ada zona reticularis. Dan yang paling dalam ini, yang tadi di slide awal tuh ada garis merahnya, itu adalah medula dari adrenal. Ingat kalau adrenal itu dia punya kapsul yang jadi lapisan paling luar. Nah, coba kita tes apakah penjelasanku tadi tersampaikan ke kalian. Ada yang tahu nggak yang nomor satu itu apa? Zona apa? Zona fascikular Fasciculata. Kenapa dia zona fasciculata? karena Anyaman. pucat. Warnanya pucat. Oke. Terus di zona fasciculata kalian akan bisa menemukan apa? Tetes lemak. Tetes lemak atau Spongiosit. spongiosit. Oke. Sip. Kalau yang kedua kira-kira itu zona apa? Zona reticularis. Oke, zona reticularis. Kenapa? Lebih Karena gelap. tempat anyaman lebih gelap juga. Gelap. Oke, Bentuk lebih anyaman. gelap, bentuk anyaman. Sip. Yang terakhir, yang nomor 3 itu apa? Zona? Glomerulosa. Oke. Hasilnya di zona glomerulosa, kalian akan menemukan sel yang bentuknya apa sih? Seperti bunga Bentuknya mawar. mawar. Oke, roset ya namanya. Nah, sebenarnya ini guys ada perbesaran yang lebih kuat buat medula dari adrenalnya. Tapi aku belum nemu. Nanti insya Allah di mandiri kedua aku bakal tambahin. Jadi kalian bisa lihat perbesaran lebih jelasnya dari si bagian medula adrenal atau waktu praktikum ya. Oke, next. Nah, itu buat adrenal atau suprarenal. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kecepatan, langsung interupsi aja nggak apa-apa. Ada yang ditanyain dulu nggak dari adrenal atau suprarenal? Belum, Satu, Kak. dua, tiga. Oke, belum ya. Oke, kita lanjut ke sistem saraf perifer. Oke, kalau di sistem saraf perifer ini, nanti ini menurutku yang sistem saraf perifer ini agak lumayan lebih kompleks daripada penjelasanku yang lain ya. Oke, kita mulai dulu dari slide ini. Jadi kalau di slide ini kalian akan melihat dua potongan. Potongan apa aja? Yang atas, yang bundar itu, kali itu adalah
potongan bujur atau transversal. Sedangkan yang bawah itu adalah potongan lintang atau memanjang. Udah di slide itu yang perlu kalian pahamin cuma potongannya aja. Tapi kita bahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Next. Nah ini, jadi di situ ada, aku mention dulu ya. Jadi yang apa ada notes warna hitam sama warna merah itu adalah jembatan keledainya. Oke, ada 3 jembatan keledai. Kalau misalnya kita bahas sistem saraf perifer, aku harap kalian itu udah bisa langsung mikir 3 jembatan keledai ini. Kalau sistem saraf perifer dalam konteks histologi ya. Jadi ada yang pertama itu ada salep, yang kedua itu ada fulus mimiperi, yang ketiga itu ada indo. Ini aku kenalin dulu ke kalian, nanti bakal aku jelasin detail biar kalian nggak kaget. Salep itu adalah syaraf luar epi. Jadi untuk yang pertama itu aku mention strukturnya. Yang kedua atau luar itu aku mention letaknya dia. Dan yang terakhir epi ini aku mention lapisannya dia. Gitu nanti cara bacanya. Terus yang kedua, ada fulus mimiperi. Jadi fulus itu dari fasciculus. Terus mimi ini aku ambil dari yang middle ya, middle atau tengah. Yang peri ini dari peri. Terus abis itu ada indo, individu atau akson, in-nya. Terus D-nya itu dalam. Terus ini harusnya do ya yang belakang ya. Jadi indo, endo gitu. Ya, terima dulu lah ya, terima dulu. Oke. Jadi yang dimaksud dari apa? Jembatan keledai ini apa sih, Kak? Jadi gini, aku bahas pelan-pelan dari akson dulu. Jadi sistem saraf kalian itu yang paling kecil itu ada akson. Makanya dia itu bisa dibilang individu. Jadi satu akson atau satu individu itu yang paling dasar. Nah, dia letaknya yang paling dalam. Nah, dari satu akson ini nanti dia akan dilapisi oleh endoneurium namanya. Ini semua lanjutannya itu neurium ya. Jadi endoneurium, perineurium, sama epineurium. Oke, aku ulang lagi. Ini akan agak sedikit banyak pengulangan sekalian biar kalian paham dan juga hafal ya. Jadi satu akson akan dilapisi oleh endoneurium. Nah, ternyata akson ini nanti akan berkumpul nih sama teman-temannya. Nah, kalau udah dia berkumpul sama teman-temannya, dia bukan lagi disebut akson, tapi disebutnya fasciculus. Nah, jadi definisi fasciculus adalah kumpulan dari beberapa akson. Kalau akson itu dia sendiri. Akson itu satu individu lah. Sedangkan kalau fasciculus itu kumpulan dari akson. Nah, ternyata fasciculus ini juga nanti akan berkumpul sama teman-teman fasciculus yang lainnya. Dan satu fasciculus itu akan dilapisi oleh perineurium. Oke. Jelas nggak ya? Aduh, oke, aku lanjutin dulu ya. Terus habis itu, udah ya. Fasciculus yang berkumpul sama teman-temannya ini tadi akan membentuk satu struktur, yaitu syaraf. Dan ternyata syaraf itu juga memiliki lapisan terluarnya loh. Namanya epineurium. Nah, sebenarnya kalau dari teorinya itu agak sedikit memusingkan. Tapi coba kita implementasi dari gambarnya ya. Semoga bisa aku gambar. Oke. Jadi ini adalah, kita mulai dari individu atau akson dulu. Nih, yang dia ada jaraknya. Nih, nih, nih. Yang di dalamnya ini, yang aku coret, itu adalah akson. Nah,
yang sebenarnya bukan putihnya ya. Putihnya itu adalah gap antara satu akson dan akson lainnya. Tapi kalau kalian zoom, di paling ujung itu, satu akson ini nanti akan dilapisi oleh endoneurium. Oke, ditangkap. Oke, jadi satu kayak gini itu akson yang memiliki lapisan namanya endoneurium. Dilapisi oleh endoneurium. Nah, ternyata guys, dari satu akson itu, aku jadiin warna orange sekarang. Nah, dari kumpulan akson itu, ini akson, ini akson, ini akson, dia akan membentuk satu struktur nih yang warna kuning. Yang sekarang aku iniin warna orange. Nah, itu disebut fasikulus. Di mana fasikulus terdiri dari kumpulan beberapa akson. Nah, fasikulus ini dia nggak sekedar ada satu fasikulus gitu aja. Dia itu akan dilapisi oleh perineurium dan nanti setelah dilapisi perineurium ini, dia berkumpul nih sama teman-temannya. Jadi di sini kalau kalian lihat itu ada 3 fasikulus. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu fasikulus. Oke. Nah, dari kumpulan fasikulus itu, dia akan membentuk satu struktur besar yang warna biru ini, yang dinamakan syaraf. Nah, ternyata ada suatu struktur yang melapisi syaraf, yaitu epineurium. Gitu kurang lebih penjelasannya. Apakah ada yang ditanyakan dulu dari sini? Atau kurang jelas mau ngulang penjelasannya? Bebas. Atau sudah cukup jelas penjelasanku? Kak, izin bertanya, tadi yang syaraf Hmm? yang mana, Kak? Yang syaraf yang warna biru. Yang perineumnya? Hmm? Perineum itu dia yang melapisi fasikulus. Jadi kalau kita bahas saraf, otomatis pasangannya sama epineurium. Nih, wait. Mungkin tadi penjelasanku kurang jelas ya. Maafkan. Nih, individu atau akson itu dilapisi oleh endoneurium. Fasikulus tengah dia akan dilapisi oleh perineurium. Sedangkan syaraf, dia yang di bagian luar, akan dilapisi oleh epineurium. Jadi kalau kita bahas syaraf, otomatis pelapis syaraf adalah epineurium. Yang melapis syaraf adalah epineurium. Sedangkan kalau fasikulus yang melapisi adalah perineurium. Kalau akson yang melapisi adalah endoneurium. Gitu. Jadi yang, sebentar. Jadi yang ini, yang di slide itu, yang biru, itu adalah syaraf. Syaraf dilapisi oleh epineurium. Yang kuning itu fasikulus, di mana fasikulus ini terdiri dari kumpulan akson dan dia dilapisi oleh perineurium. Dan yang kecil-kecil tadi, yang apa kumpulan dari macam-macam akson yang membentuk fasikulus tadi itu namanya akson, dilapisi oleh endoneurium. Udah cukup jelas atau mau singkat? Jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Atau udah? Udah cukup jelas ya? Mohon izin Oke. tanya, Kak. Iya. Untuk yang akson tadi gimana ya, Kak? Yang akson sama Wait. endoneurium. Oke. Jadi bedain ya. Kalau yang awal, yang yang saraf, fasikulus, akson itu strukturnya. Kalau yang paling kanan yang ketiga ini, yang ini nih, itu lapisannya. Oke. Tadi kamu nanya yang apa? Aku sampai lupa akson ya, Iya, Kak. yang akson. Nah, nih, akson itu yang kelihatan nggak orange ini? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, kalau aku warnain di dalam ini, itu adalah akson. Oke, jadi semuanya itu akson. Nah, tapi kalau kayak gini, nah kalau kosongan gini, jadi ibaratnya katakanlah itu lapisan terluarnya, itu adalah endoneurium.
Jadi ini akson, akson. Ini akson. Terus habis itu kalau di sini, ini juga akson. Oke, itu akson. Dan akson ini, satu akson akan dilapisi oleh endoneurium. Makanya yang ini nih, aku panahin ya. Nah, ini itu endoneurium ya. Dan semua akson punya endoneurium. Nanti satu akson ini akan berkumpul sama teman-teman akson lainnya dan membentuk fasciculus. Kayak gitu cara bacanya. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini nggak apa-apa ya, karena aku akuin materi ini lumayan cukup rumit. Jadi kalau misalnya ada banyak pertanyaan, nggak apa-apa, biar lebih paham juga waktu praktikum. Ada yang pengen tanya lagi? Ada yang dibingungin? Atau lanjut ke slide selanjutnya? Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini adalah potongan bujur. Di sini itu potongan bujur ini itu adalah bagian akson yang dengan perbesaran kuat. Nah, ini tadi kan kalau akson itu kan singkatannya indo ya, individu atau akson di bagian dalam dengan lapisan endoneurium. Nah, tapi di sini aku tambahin indoswalayan. Jadi indonya ini sama, individu akson dalam endoneurium ditambah sel swan. Sebenarnya ini jelek ya PPT-nya, bukan jelek ya. Maksudnya kayak yang panah biru itu untuk menunjukkan ini loh akson. Yang dari tadi kita bahas akson tuh itu. Yang panah biru, terus yang aku lingkarin merah itu adalah akson. Sedangkan yang panah hijau, yang warnanya ungu, yang kayak bentuknya kayak inti sel itu adalah sel swan. Jadi panahnya harusnya dia nunjuk ke sel swan ya. Nah, kenapa kok aku sisipin slide ini? Slide ini itu untuk inform ke kalian. Kalau di lapisan akson, kalian akan menemukan satu struktur khas yaitu sel swan. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya dalam satu sistem susunan syaraf perifer ditemukan satu struktur khas yaitu sel swan. Kira-kira pada lapisan apa itu? Berarti dia kan pada lapisan aksonnya. Karena kalau akson itu pasti kalian akan menemukan sel swan di antaranya. Gitu. Jelas? Jelas ya kayaknya kalau yang ini cuma ada tambahan sel swan gitu aja. Kalau di aksonnya. Oke, next. Oke, sekarang adalah potongan lintang. Kalau potongan lintang ini sebenarnya sama aja. Ini juga aku ambil dari potongan akson ya, jadi bisa kalian bandingin. Mana sih yang dari tadi aku bilang akson-akson tuh mana? Yang hijau. Yang hijau adalah akson. Kalau yang cell swan, kalian bisa identifikasi ya. Pokoknya ada warna ungu, kayak inti sel itu cell swan udah pasti. Dan akson ini nantinya akan dilapisin oleh siapa? Endoneurium. Dan itu semuanya sama. Fasciculus akan dilapisin juga oleh perineurium. Syaraf akan dilapisi juga oleh epineurium. Nah, kurang lebih gambarannya tuh kayak gini. Kalau dia potongan lintang. Tapi coba balik ke slide selanjutnya dulu. Nah, ini jadi yang dalam ini akson, yang pucat itu loh, yang aku tunjuk panah nih akson. Yang lingkaran warna merah itu adalah lapisannya, endoneurium. Terus kalian bakal nemuin sih sel swan di sekitarnya, gitu. Next. Next lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu sih penjelasan di sistem saraf perifer. Ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, aku langsung lanjut ke kulit. Oke, 2 tambahan slide itu kayaknya cukup jelas ya kalau buat si sistem saraf perifer. Kita lanjut dulu ke kulit. Oke, Misi Kak, jadi kulit oh ya. Kak izin mau nanya Kak. Hmm. Kak, apa bisa balik dulu nggak Kak PPT-nya Kak? Apa bisa ke slide sebelumnya? Yang sebelumnya lagi Kak. Oke. Ferdi yang share sudah. Oh,
Yang Oke. gambar yang banyak tadi Kak, yang ada apa yang ada kuning-kuning dilingkarin tadi Kak. Fasciculus. Nah, yang ini. Yang kuning-kuning Mm. tadi apa Kak itu Kak? Kalau kita bahas yang kuning-kuningnya itu perineurium. Tapi kalau bahas keseluruhannya itu kuning-kuning plus dalamnya itu fasciculus. Oke, jadi bedain lapisan sama strukturnya. Strukturnya adalah fasciculus. Fasciculus nanti akan dilapisi oleh perineurium. Kalau kamu tanya kuning-kuning yang sesuai pada gambar ini, pada slide ini, itu jawabannya perineurium. Neurium. Oke, Makasih Kak. oke. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Karena sayang kalau sistem saraf perifer bingung. Oke, udah ya. Oke, aku lanjutin dulu ke kulit. Jadi kulit tebal tipis tadi udah di-mention Ferdi ya, kenapa dia masuk ke bagian ini. Jadi kalau kulit tebal tipis itu sebenarnya kalian bedainnya cuma dari ketebalan epidermisnya aja. Sebelum kita masuk ke lapisan-lapisannya, kita harus tahu dulu apa sih epitel yang ada di kulit. Kalau epitel di kulit itu squamous complex with cornification. Sebenarnya nggak semua with cornification ya, karena ada yang juga non-cornification. Terus, tapi aku yakin sih bedanya cornification non-cornification kalian udah paham juga karena di blog sebelumnya juga udah dibahas. Pasti udah di luar kepala juga. Ya, saking di luarnya mungkin nggak tahu ya ilmunya di mana. Jadi coba di review lagi materi ini. Oke, eh kita lanjut. Ternyata di epitel kulit itu, di bagian epidermisnya terdiri dari 5 stratum. Stratum ini yang dimaksud itu sebenarnya bagian dari epidermis. Nah, di sebelah kiri aku cantumin gambar dari preparat secara langsung, sedangkan di kanan aku cantumin dari textbook. Untuk lapisan paling luar, dia yang paling lebar ini, yang warna merah, itu dinamakan stratum corneum. Nah, stratum corneum ini dia itu sedikit kalau di kulit tipis. Dan di bawah stratum corneum, dia ada stratum lucidum. Jadi stratum lucidum ini dia agak sedikit keabuan ya warnanya. Tapi kalau di preparat nggak terlalu kelihatan. Tapi yang jelas letaknya dia ini pasti di bawah si stratum corneum. Nah, ini adalah ciri khas dari kulit tebal dan kulit tipis, di mana kulit tebal memiliki stratum lucidum, sedangkan kulit tipis itu nggak ada stratum lucidumnya. Oke. Terus di bawahnya stratum lucidum yang paling gelap itu ada stratum granulosum. Nah, di stratum granulosum ini nanti em, bukan. Di stratum granulosum itu dia yang paling gelap gitu aja. Nah, di bawahnya stratum granulosum dia ada stratum spinosum. Di bawahnya stratum spinosum itu ada stratum basal. Nah, itu urutan-urutan dari stratumnya. Nah, terus kalau kalian perhatiin di sini ada satu struktur khas untuk sensori khusus. Nantinya aku bakal bahas juga di slide selanjutnya. Tapi aku pengen mention di sini. Di bagian stratum apa ini berarti spinosum di bawahnya ya, di bawahnya oh sorry, di bawahnya stratum basal. Jadi basal dulu baru jadi spinosum dulu baru basal. Di bawahnya di bawah stratum basal dia itu ada satu struktur sensori khusus namanya corpus columnar. Dah, itu aku mention gitu aja karena detailnya aku bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, inilah struktur-struktur dari sensorik khusus. Oh ya, tambahin sedikit catatan ya di slide sebelumnya. Kalian balik dulu di slide sebelumnya. Ada rangkuman. Jadi untuk kulit tebal, dia itu punya stratum lucidum, tapi nggak punya folikel rambut dan kelenjar sebasea.
Tapi dia itu punya banyak kelenjar sudorifera, terutama di telapak tangan dan juga di telapak kaki. Makanya ada beberapa orang itu yang hiperhidrosis. Jadi bagian telapak tangan atau telapak kakinya dia itu sering keringetan gitu loh. Jadi nyentuh sesuatu basah, yaitu alasannya karena di telapak tangan dan kaki itu banyak kelenjar sudorifera. Sedangkan di kulit tipis dia itu nggak ada stratum lucidum dan juga ada folikel rambut, kelenjar sebasea dan kelenjar sudorifera. Oke, next. Masuk ke sensori khusus. Ini aku izin agak cepet ya, soalnya sedikit juga kalau kulit. Oke, untuk Kak, sensori khusus itu, ya. Kak, permisi mau izin ini Kak. Tadi yang untuk kulit yang tebal punya apa Kak? Mohon maaf, saya ketinggalan Kak. Oke, yang kulit tebal dia ada stratum lucidum sama banyak kelenjar sudorifera. Tapi dia nggak punya folikel rambut dan kelenjar sebasea. Oke, aku sudah menjawab. Sudah Kak, terima kasih. Udah dicatat. Oke, oke, aku izin lanjut ya. Terus ada sensor khususnya. Oke, di sensor khususnya ini ada dua. Yang pertama adalah corpusculum Meissner, tadi yang aku mention. Terus dia itu cirinya ini ya, dia tuh melungker pas di bawah stratum basalis. Karena Meissner, corpusculum Meissner, dia melungker. Terus habis itu ada satu juga jembatan keledai yang belum aku masukin. Jadi Meissner, belakangnya ini R kan. Fungsinya dia adalah raba. Dia itu raba ringan kayaknya. Iya, kurang lebih. Nanti pokoknya dia fungsinya raba gitu aja. Terus habis itu ada satu struktur lagi, dia Vater Pacini. Dia ini kayak bawang bombay ya bentuknya. Kalau ini sih jelas ya, emang mirip bawang bombay. Terus ada juga fungsinya, ya ada jembatan keledainya juga. Dia Vater Pacini. V-nya adalah vibration, jadi dia fungsinya sebagai sensorik getar. Dan juga Pacininya itu press, jadi tekanan. Jadi fungsinya dia itu sebagai getaran dan tekanan. Letaknya dia ini di hipodermis, beneran kayak potongan bawang bombay. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya. Ada rambut dan kelenjar kulit. Oke, jadi sebenarnya ini dikit aja. Ada 3 yang harus kalian tahu: kelenjar sebasea atau minyak, terus kedua folikel rambut, sama kelenjar sudorifera atau keringat. Untuk kelenjar sebasea atau minyak, jadi dia itu kelenjarnya warnanya terang dan dia paling dekat folikel rambut. Jadi kalian cari aja. Kalau besok kalian praktikum, biasanya tuh lebih gampang buat nemuin folikel rambutnya terlebih dahulu. Kalau kalian udah nemu si folikel rambut, cari di sekitarnya itu biasanya adalah kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Nah, terus habis itu yang merah-merah itu folikel rambut. Ingat ya, kalau folikel rambut dia itu bentuknya khas. Jadi yang aku apa bunder-bunderin merah itu semua folikel rambut. Tapi yang ini itu bukan folikel rambut ya, soalnya nih. Ini yang orange itu bukan folikel rambut. Walaupun dia bentuknya mirip pemanjang gitu, tapi dia nggak termasuk folikel rambut. Karena folikel rambut itu benar-benar folikel gitu loh. Terus habis itu yang ini itu rambutnya nih. Ini sampai sini. Nah, yang terakhir ada kelenjar sudorifera atau keringat. Dia warnanya paling gelap. Terus habis itu letaknya dia itu jauh dari folikel rambut. Jadi buat nyari bedain sebasea sama sudorifera, sebenarnya itu lihat dari folikel rambutnya. Terus aku kasih notes juga di sini. Kalau preparat di praktikum itu si sudoriferanya ini itu sebenarnya kayak lumen doang. Tapi dia memenuhi syarat karena jauh dari folikel, makanya dia itu si kelenjar sudorifera. Jadi sudorifera kelenjar itu namanya aja kelenjar ya. Jadi kadang ada isinya, kadang enggak. Kalau preparat waktu praktikum tuh lebih banyak yang enggak ada isinya, gitu. Next, kayaknya udah ada habis. Oke gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan
cup dulu ya, ditampung dulu sama asdos yang lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya, makasih. Dilanjut ya, ini nggak selesai, ini belum selesai. Akan dilanjut materi yang lainnya. Mohon izin. Buat suara aku udah masuk belum ya? Sudah, Kak. Oke. Tadi udah dijelasin ya sama Kak Feza. Jadi tadi, sekarang kita lanjut ke bagian mata. Dari panca indera itu nanti dibagi ada mata dan telinga. Nah, buat mata itu kita bahas dulu di bagian aksesorisnya, yaitu palpebra. Kebetulan tadi kan dari Kak Feza juga udah jelasin, jadi udah ada gambaran harusnya kelenjar-kelenjar yang ada di kulit. Nah, kebetulan untuk kelenjar-kelenjarnya itu nanti bakal dibahas di palpebra ini. Nah, jadi dari palpebra ini kita fokus dulu ke bagian sisi luar dan sisi dalam. Palpebra itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kelopak mata. Ya, kelopak mata ya. Jadi kelopak mata kan yang di luar ini kan kulit ya, yang di dalamnya kayak sisi mukosa gitu. Nah, jadi buat perbedaannya jelas dari epitelnya, kalau dari epitel kulit tadi apa? Kalau luar dia eh, squamous kompleks cornea. Dalam Ya, eh, konifikasi. Berarti dalamnya nggak ada konifikasi ya, sesimpel itu. Nah, gimana cara bedain mana sisi dalam sama sisi luar? Pertama kita bisa lihat dari keratinisasinya atau konifikasinya. Dari yang ini ya, ini anotetku keluar nggak ya? Muncul nggak? Muncul, Kak. Muncul ya. Nah, kalau dari yang aku gambar ini kan kayak ada apa ya, lapisan yang mengelupas ya, atau desquamasi namanya. Itu desquamasi dari konifikasinya atau keratinnya tadi. Nah, kalau semisal dia ada itu, ada dari konifikasi itu, berarti itu yang bagian sisi di luar, yang kulit bagian luar sini. Nah, kalau yang di sini, ini kan lebih kelihatan lebih halus. Jadi nggak ada desquamasi dari konifikasinya. Jadi itu bagian dalam. Nah, itu buat apa kita harus tahu. Jadi, eh, soalnya kita itu bakal, kalau kita tahu mana sisi luar, mana sisi dalam, kita tuh bisa lebih enak kelenjar-kelenjarnya. Jadi di sini kan eh, sama kayak yang udah dijelasin sama Kak Feza tadi, itu kelenjarnya ada dua. Jadi masih ingat nggak apa? Kelenjar minyak sama kelenjar keringat ya. Jadi kelenjar minyaknya itu yang sebasea, terus ada kelenjar sudorifera atau kelenjar keringatnya. Nah, tapi kalau di palpebra itu sebenarnya ada apa ya? Kayak ada perubahan, apa ya namanya? Modifikasi. Jadi ada kelenjar modifikasi dari sebasea sama kelenjar sudorifera. Nah, eh, nah, buat kelenjar itu sebenarnya itu sama. Namanya kan tadi ada sebasis sama Sudorifera. Kalau modifikasinya itu dibagi jadi tiga, ada tiga, ada kelenjar Mol, Zeiss, sama Meibom. Buat kelenjar Mol dan Zeiss itu kayaknya cuma FYI aja, tapi coba nanti aku tanyakan ya dari Dokter Desi kira-kira dikeluarin di soal atau enggak. Tapi yang kalian harus tahu itu kelenjar Meibom. Jadi kalau kelenjar Meibom itu udah jelas dia ada di bagian dalam yang palpebra. Jadi kalian tadi kan udah lihat. Semisal kalian udah nentuin mana yang bagian dalam, terus di situ ada kelenjar, itu udah pasti itu berarti kelenjar Meibom. Soalnya kelenjar yang sebasia sama Sudorifera itu bisa ditemuin di bagian sisi luar aja. Ini berarti sesuai gambar ini ya. Yang hijau ini kan bagian dalam, yang ungu ini bagian luar. Yang bagian luar ini aku gambar. Ini ada folikel rambut. Nah, biasanya pasangannya kalau ada folikel rambut di situ, itu berarti ada kelenjar sebasea. Ya ini kelenjar sebasea. Buat kelenjar sudoriferanya di sini nggak begitu kelihatan ya. Coba nanti di next slide aja. Terus ini di bagian sisi dalam itu juga ada kelenjar besar dan bentuknya itu sama kayak kelenjar sebasea sebenarnya, hampir mirip. Itu namanya kelenjar meibom. Nah, kelenjar meibom ini emang soalnya modifikasi dari kelenjar sebasea. Jadi emang nggak bentuknya mirip. Terus apalagi yang harus kalian tahu di sini itu di sini ada otot. Ini ya, kalian kan juga udah belajar NMS jadi harusnya nggak asing sama bentuk otot. Ini yang aku gambar di tengah itu musculus orbicularis oculi. Udah, next.
Next. Nah, ini ya. Tadi aku sempat nyinggung soal kelenjar Mohs sama kelenjar Zeiss kan ya. Jadi kelenjar Mohs dan Zeiss itu simpelnya dia itu biasanya ada di ujung bulu mata kalian. Ini kan bulu mata ya. Nah, biasanya itu dia itu di samping bulu mata ini. Jadi semisal nih, ini kan ada cekungan dari folikel rambut besar ya. Nah, biasanya itu ada di sekitar samping-samping sini. Dia itu ada kelenjar Mohs dan kelenjar Zeiss. Jadi kalau semisal di sini itu berarti nanti modifikasinya tergantung mana yang kelenjar Mohs sama Zeiss. Cuman kayaknya nggak begitu dibahas. Jadi nanti aku tanyain dulu ke Dokter Desi. Nah, sekarang kita fokus ke Saudari Vera sama Sebastian aja dulu. Di sini kalian harus nentuin lagi mana yang sisi dalam, mana yang sisi luar. Nah, tadi ya apa yang aku bilang, kalian juga bisa bedain dari di mana ada follicle rambut. Itu berarti di bagian sisi yang luar, karena di dalam tuh nggak mungkin ada follicle rambut. Nah, di sini ya, biasanya kalau permukaannya nggak rata itu cenderung punyanya yang luar, karena di sini tuh ada bekas-bekasnya follicle rambut. Ini yang dipanah biru di sini itu follicle rambut. Dan berarti yang di sekitar-sekitarnya kayak yang ini kan ada bening di sini. Itu berarti sebasea. Kalau yang ada di sini, yang ditunjuk sama warna biru muda ini, itu antara mol dan Zeiss. Terus, nah ini yang di panah kuning, itu udah jelas ya. Jadi kalau kelenjar Meibom di sini tuh gampang banget buat mengidentifikasinya, karena emang jelas banget. Biasanya preparatnya tuh sediaannya kayak gini, jadi kelihatan besar banget. Nah ini ya, di gambar sebelah kanan, itu kelihatan banget ada kelenjar Meibom. Nah ini tadi ya, ini sama yang bagian sebelah kanan dari sisi sini, itu kan permukaannya nggak rata ya. Ini ada jeglong-jeglongnya gini. Nah, itu bekasnya follicle rambut. Jadi ini yang aku tunjuk ini follicle rambut, ini juga follicle rambut, ini juga follicle rambut, tuh ya. Jadi kalau sisi sini itu udah pasti kelenjar meibomnya harusnya nggak di sini. Jadi bagian di seberangnya ini yang bagian meibom. Berarti di sini kalian nanti bakal dapat ada Sudorifera sama Sebasea. Udah, Pak Febra kayaknya segampang itu. Langsung lanjut aja ya ke bagian mata. Nah, ini minta tolong perhatiannya. Ini agak banyak dan biasanya juga sering dikeluarin bagian mata ini. Jadi kenapa aku kasih dua gambar di sini? Sebenarnya sama aja. Cuman di sebelah yang gambar kanan ini ada satu gambar yang satu struktur yang dia tuh nggak jelas. Jadi aku kasih gambar contoh yang langsung dari DVR. Jadi kita fokus dulu ke bagian depan. Ini kan bagian depan ya. Kan cahaya masuk dari sini. Cahaya itu diterima sama kornea. Jadi kornea itu yang ini. Kalau secara teorinya itu 1/6 bagian mata itu kornea. Sisanya 5/6-nya itu sklera. Bagian putih kalau kalian lihat di mata kalian, itu putih-putihnya sklera. Yang bagian bening atau hitam, tapi bukan hitamnya yang bagian beningnya ya. Kalau semisal dilihat dari samping kan emang cembung gini ya. Nah itu bagian korneanya. Itu buat perbedaannya. Terus di tengah-tengah sini antara sklera dan kornea, di sini tuh ada yang namanya limbus. Jadi itu perbatasan antara kornea dan sklera. Oke, bagian depan udah, sekarang kita masuk ke dalam. Oh ya, sebelum masuk itu buat kornea ini epitelnya itu ya, squamous kompleks non kornifikasi. Terus lanjut ke bagian dalam. Jadi di sini eh, ya udah pakai ini ya nggak apa-apa. Ini ya eh, bisa dilihat di gambar kanan buat yang lebih jelasnya. Jadi yang aku lingkarin dari ini tadi ya, aku ulangin lagi ini kornea. Jadi bagian kornea itu yang ini cembung tadi. Nah, di perbatasan sini itu limbus. Nah, sklera itu nanti yang sini sampai ke bawah, jadi muterin. Terus ada apa lagi di bagian dalamnya? Di sini iris. Jadi kalau di gambar sebelumnya kan iris ini nggak begitu kelihatan ya. Jadi aku cariin gambar yang ada irisnya. Iris, terus di tengah-tengah sini yang aku coret di sebelah kiri itu pupil. Jadi pupil itu lebih ke ruang kosongnya ya. Sebenarnya kan pupil lebih ke otot yang buat ngerakin mau seberapa meiosis sama apa midriasisnya ya, meiosis sama midriasis. Tapi kalau di sini kita bilang pupil tuh di ujungnya iris atau di tengah-tengah yang bolong ini.
Terus di dalamnya ada yang menerima cahaya, itu namanya lensa. Itu buat struktur-strukturnya. Nah, terus di sini ada satu lagi yang itu sering dikeluarin sama Dokter Desi itu terkait vaskularisasi dari atau nutrisi dari yang bagian dalam ini, dari lensa, iris, sama kornea. Dia kan nggak ada vaskularisasinya atau avaskular ya. Terus dia dapat nutrisi dari mana? Itu ada yang namanya humor aqueous. Nah, humor aqueous itu juga ada yang namanya sirkulasinya. Jadi nggak tiba-tiba muncul. Sama kayak darah dari arteri, dia kayak akan nutrisi sama oksigen, diterima sama jaringan, terus otomatis darahnya oksigen sama nutrisinya berkurang, harus dikembaliin buat diisi lagi. Nah, itu sama konsepnya. Jadi buat konsepnya itu intinya ya, aku kasih arahnya dulu itu dia dari belakang sini, dari posterior chamber atau COP, kamera oculi posterior, dia akan lari gimana caranya harus ke sini, ke bagian yang kamera oculi anterior atau yang anterior chamber. Nah, terus buat rinciannya itu dari mana ke mana ini bisa dicatat ya. Dari mana ke mana itu humor aqueous itu bakal dikeluarin dari proses ciliaris atau ciliary process. Iya. Dia bakal dikeluarin di sini melewati posterior chamber atau COP, kamera oculi posterior atau bilik mata belakang. Dia akan ngelewatin di bawah iris ini buat lewat ke pupil, buat menuju ke depan. Nah, dari depan ini dia akan melewati anterior chamber atau COA atau bilik mata depan buat ditangkap sama di sini. Itu nanti di sini ada trabecular meshwork. Trabecular meshwork dia tuh kayak nyaman buat nerima humor aqueous itu buat ditelanjutin ke kanalis clamp. Kanalis clamp. Baru nanti di bawah lagi ke vaskularisasi atau ke darah. Jadi kenapa pada beberapa kasus kalau semisal iris sama lensa ini sampai ketutup, dia bakal apa namanya sirkulasinya tuh bakal jelek dan itu bakal ganggu mata. Jadi penglihatannya bakal terganggu. Jadi nggak boleh sampai ada sirkulasinya ini kebuntet atau sampai tertutup. Jadi harus jalan terus. Itu nanti biasanya sering dikeluarin sama dokter Desi. Itu bagian sirkulasinya atau vaskularisasinya. Next. Nah, di sini kita lanjut ke bagian dalam. Jadi sebelum aku bahas fovea centralis ini, aku bahas ini dulu ya. Tadi di sini kan ada humor aqueous yang buat eh, sirkulasi atau nutrisi di bagian depan. Nah, di sini itu ada namanya media yang buat nerima cahaya, namanya tuh corpus vitreous atau humor vitreous, bebas. Jadi itu kayak semacam gel yang buat sebagai media nerima cahaya, buat nanti disebarin ke seluruh mata. Nah, dari cahaya masuk, ini udah ada aku garisin ya. Ini di sini ada garis mata, di tengah mata ini itu cahaya masuk. Nah, itu nanti di situ ada tempat titik cahaya, jatuhnya cahaya. Jadi jatuhnya cahaya itu bakal di fovea centralis atau makula lutea di sini ya. Nih, di sini kalau kalian lihat agak jauh sebenarnya itu kayak ada cekungan gini. Jadi lurus tiba-tiba ada cekungan. Nah, itu biasanya itu sejajar dari depan pupil atau masuknya cahaya itu lurus pas di sini. Nah, terus yang kiri ini apa? Sebelahnya ini kan juga ada cekungan ya, tapi beda cekungannya. Kalau yang di sini itu papil nervus opticus. Jadi kan mata kan di inervasi sama nervus 2 ya opticus. Nah, itu nervus opticus itu di sini. Yang fungsinya itu buat menerima cahaya buat dikirim ke otak. Jadi beda ya. Terus yang ini kalian harusnya nggak asing sama yang namanya retina. Jadi retina tuh yang bagian dalam ini. Nih, yang memanjang di seluruh bagian dalamnya ini. Itu namanya retina. Jadi kalau ditunjuk garis gini, itu retina. Tunjuk ulang. Nah, itu yang retina. Oke, lanjut. Nah, ini ada PR lagi buat kalian. Jadi ada yang namanya 10 lapisan dari retina. Ini juga seingat aku di tahunku keluar ya. Jadi kalian harus bisa hafalin 10 lapisan dari retina ini.
Jadi sebenarnya gampang kok. Jadi kalian urutin aja yang dari like ini kan tempat masuknya cahaya tadi ya, berarti dari sini. Cahayanya masuk di sini, berarti yang bagian dalam atau yang internal-internal. Jadi dia itu arahnya ke sini. Nah, ini saya masuk, dia bakal dari internal limiting membran, terus dia akan diterima oleh serat nervus di sini, lapisan serat syarafnya atau nerve fiber layer-nya, terus ke ganglion sel layer. Jadi sebenarnya kalau saranku ya, aku juga sebenarnya mau buatin jembatan keledai di sini, cuman aku juga kebingungan banget harus dibuat jembatan keledai kayak apa, soalnya sampai 10 kayak gini. Jadi kalau aku lebih gampangnya buat ngapalin di sini ada 3. Kamu apalin 3 luar, 3 terluar sama 3 terdalam. Jadi ada internal limiting membran, nerve fiber layer, sama ganglion cell layer. Terus 3 terluar ada layer of rod and cones, retinal pigmented epithelium, sama choroid. Soalnya yang 4 tengah ini itu mirip. Jadi urutin aja, ada inner plexiform, lanjut ke inner nuklear, lanjut ke outer plexiform, lanjut ke outer nuklear. Sisanya ini tadi. Jadi kalau caraku gitu buat ngapalin. Oke, ini nanti bisa tolong dihafalin ya. Soalnya nanti biasanya keluar dari dokter DC. Next. Ini buat referensi lain aja kalau mau ngapalin. Siapa tahu bisa lebih masuk ke pemahaman kalian yang ini. Jadi ini yang skematiknya sama yang dari gambar lainnya. Sama aja sebenarnya, tetap 10 lapisan. Next. Dah. Sebelum masuk ke telinga, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aman ya. Kalau udah aman, aku lanjutin aja ke telinga bagian luar. Jadi telinga bagian luar ini gampang banget. Jadi cuman ada beberapa yang harus kalian tahu. Telinga bagian luar tuh maksudnya itu bagian meatus acousticus externa ya. Jadi MAE itu. Jadi MAE atau saluran telinga kalian yang ini, di situ tuh yang kalian harus tahu itu ada cuman di situ ada tulang rawan sama di situ ada 2 kelenjar. Cuman kelenjar yang di sini tuh agak beda karena yang di sini itu ada modifikasinya. Nah, oke lanjut aja. Ini di bagian telinga luar soal uh, tulang rawan tadi. Di situ ada tulang rawan elastis. Karena di sini ada tulang rawan dan sebelumnya udah diajarin di NMS, mungkin soalnya sama kayak bahas tulang rawan. Ini tulang rawan elastis ya. Di situ ada perikondrium, di situ ada lakuna, di dalamnya ada kondrosit. Sama kayak NMS. Jadi nggak bakal aku bahas banyak. Next. Nah, ini bagian yang kelenjar-kelenjarnya. Jadi di situ kan ada yang namanya, kalau kalian tahu ya, di telinga itu kan kayak ada apa ya? Kotoran telinga. Kotoran telinga itu kan biasanya kayak berminyak gitu ya. Itu dihasilin sama yang namanya kelenjar ceruminalis. Makanya namanya cerumen. Kalau di kedokteran kita bahas ada sesuatu di telinga, itu cerumen ya nyebutnya. Nah, cerumen itu yaitu yang fungsinya itu buat ngelindungin telinga itu sendiri, entah itu dari kotoran luar, dari agen luar, atau buat ngelebapin jaga stabilitas dari MA itu sendiri. Soalnya kan kadang kalau semisal bener kalian bersihin telinga itu benar-benar bersih, malah itu nggak baik ya, soalnya bisa malah ditumbuhin jamur nanti. Jadi serumen ini fungsinya buat menjaga dari meatus acousticus eksternal. Nah, yang mana yang kelenjar serumen mana yang kelenjar sebasea. Jadi di sini nggak ada kelenjar sudorifera ya. Jadi kalian nggak pernah berkeringat kan dari dalam telinga. Nah itu. Jadi di sini karena di situ ada rambut. Kalau kalian pernah ngelihat apa ya? Kalau semisal ada pemeriksaan di telinga yang pakai alat itu. Nah itu kan biasanya kayak ada rambut-rambut halus. Otomatis di situ ada rambut. Otomatis ada folikel rambut. Di samping folikel rambut pasti ada pasangannya kelenjar sebasea. Nah ini ya, di sini ada folikel rambut. Folikel rambut ini di sampingnya ada kelenjar sebasea. Ini kelenjar sebasea, kelenjar sebasea. Terus gimana cara bedain sama seruminalis? Kelenjar seruminalis, bentuknya seruminalis karena dia itu merupakan modifikasi dari kelenjar sudorifera, jadi bentuknya mirip banget kayak kelenjar sudorifera. Nih ya,
Kalau sebasea kan cenderung kayak lemak ya, bening, bening terus besar. Kalau Pseudoryphera tuh bentuknya kayak kelenjar. Kalau kalian masih ingat di kemarin, justru bentuknya tuh kayak glandula lactiferus bentuknya. Jadi kayak kelenjar pada umumnya. Dan di sini ada ductus-ductusnya pasti. Udah sih untuk telinga luar. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelasin oleh kakak lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya? Oke, kalau aman Masih bisa Kak, dilanjut. Ya, untuk yang kelenjar seruminalis itu yang mana ya Kak? yang sebelah kanan. Oh ya, aku lupa nandain ya tadi. Ini ya, yang lingkaran biru, itu yang seruminalis. Kalau yang kiri ini yang sebasea, karena sampingnya kan ada folikel rambut ya. Jadi kalian apal-apal aja, apalin aja, ditanamin di eh, pemahaman kalian. Kalau sebasea tuh biasanya sandingannya dia tuh sama folikel rambut. Kalau di situ ada folikel rambut, biasanya di sampingnya sebasea. Kalau Pseudoryphera tuh yang kanan ini ya. Kalau kalian secara struktural pun bentuknya beda banget kok. Aman ya? Terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Udah aman? Oke, makasih. Bakal dilanjutin sama kakak yang lain. Oke, izin jelasin ya. Buat telinga dalam, ya langsung aja. Untuk anatomi kalian sudah pasti pelajari kan ya? Sebelumnya suaraku kedengaran nggak ya? Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, jadi kita langsung aja di telinga dalam ini eh, dia ada labirin tulang, ya, ada vestibulum, kemudian calanis semicircularis dan koklea. Dan ini adalah bagian kokleanya. Jadi kalau misalnya, oh ini aja deh, pakai yang slide yang ini. Nah, ini. Jadi di dalam koklea dia itu ada beberapa struktur, ada beberapa bagian, di mana yang paling polos, enggak deh, gini dulu. Ada 3 skala yang di mana sebenarnya skala itu eh, dibaginya tuh 2. Tapi karena ada garis pemisahnya, itu jadinya jadi 3. Yang pertama, yang dia paling polos, itu adalah skala timpani atau yang bawah. Nah, skala timpani itu skala timpani dengan skala vestibularis itu dipisahkan oleh membran. Si. Cek. Oke, sorry. Tiba-tiba putus. Oke, aku ulangin ya. Jadi, skala timpani dan skala vestibularis itu dibagi jadi dipisah sama eh, membran. Loh, bentar, sebentar ya. Wait. Sorry. TWS ku tiba-tiba keluar sendiri. Oke, jadi dipisahkan sama membran basilaris, ya. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah skala media. Dia menjadi pemisah antara skala timpani dan juga skala vestibularis. Jadi ini ya sudah aku kasih penjelasan untuk setiap code name ya. Jadi yang CD ini dia adalah skala media. Nah, skala media dan skala vestibularis itu dipisahkan lagi sama membran vestibularis. Ini, garis ini. Ya, jadi bentuknya itu kayak
eh, kalau kalau menurutku bentuknya itu kayak apel, sorry. Pakai ini aja deh. Mana ya? Nah, ini. Ini kan bentuknya kayak apel nih. Satu ini. Nah, dia yang paling besar garisnya ini adalah membran basilaris. Yang sebelah kanan yang aku garisin abu-abu, yang paling kosong melompong ini, dia adalah skala timpani. Baru nanti yang sebelah kiri, dia ini adalah skala vestibuli. Nah, skala vestibuli ini dipisahkan lagi sama garis, namanya membran vestibularis. Jadi membran vestibularis ini dia memisahkan antara skala media yang kecil ini, yang aku kasih eh, garis biru, sama skala vestibularis yang aku kasih warna kuning. Nah, kemudian yang oranye ini adalah organon corti. Oke, kemudian untuk lebih jelasnya kita balik dulu ke slide yang ini. Nah, jadi di bagian tengah atau bagian medial itu ada yang namanya modiolus. Modiolus itu bagian yang sebelah sini. Jadi kan kurang lebih seperti ini nih. Aku kasih, oh nggak bisa ya. Pakai slide ini, sorry. Kita loncat-loncat ya. Oke, kelihatan ya. Kalau yang aku tampilin saat ini, jadi dia itu modiolusnya di bagian tengah ini. Nih, ini namanya modiolus. Nanti di dalam modiolus nanti ada isinya kalau nggak salah ganglion spiralis. Namanya ganglion kan buat ujungnya saraf gitu ya. Nanti dia nanti akan diteruskan ke otak melalui saraf vestibulococlearis. Oke. Nah, kemudian yang paling ujung atau yang paling atas ini dia adalah helikotrema. Jadi dia bentuknya kan kayak apa ya? Kayak piramid lah ya, kayak piramid. Nah, tangga yang bawah ini ini semuanya adalah bagian-bagian yang aku sebutin tadi. Nah, kalau yang ujungnya dia namanya helikotrema. Oke, sudah kita lanjut ke oh ya, ada yang belum. Ini. Jadi di membran basilaris ya, ini tuh ada namanya stria vaskular. Ini. Stria vaskular itu biasanya dia itu kayak kalau di preparat dia itu seperti kayak apa ya? Ujungnya ini. Dia di bagian paling luar. Sorry. Ini. Ini adalah stria vaskular ya. Jadinya ujungnya dari si membran basilaris. Oke. Kemudian kita masuk ke organon corti. Organon corti dia itu masuk atau kok masuk? Dia itu berada di membran basilaris ya. Jadi di membran basilaris kalau kalian zoom lebih besar nanti dia ada organon corti. Nah, hal yang perlu di notice di sini adalah kita next ke slide selanjutnya aja. Nah, ini. Jadi di sini ada inner hair cell dan juga outer hair cell. Nah, jadi kalau outer hair cell itu ini, kemudian dia membran tektorial itu ini, sorry, ini kelihatan ya. Kemudian kalau inner hair cell itu dia yang sebelah sini. Oke, wait. Aku cek dulu. Oke, lanjut ya. Untuk fungsinya diajarin nggak ya sama dokter Desi?
untuk fungsinya setiap apa bagian-bagian dari organon korti? Diajari nggak? Kalau angkatan aku sih nggak diajari ya. Yang penting tahu apa namanya, tahu strukturnya aja. Kemudian tahu bagian-bagian yang skala vestibularis, skala timpani, dan skala media itu yang mana aja. Oke, aku ulangin ya. Jadi di sini ada 3 skala. Sebenarnya ada 2 skala, tapi nanti dia ada skala yang dibagi sama suatu membran. Jadi yang pertama, yang paling kosong ini, yang nggak ada garisnya, dia adalah skala timpani. Dia yang paling kosong nih. Kemudian satunya, dia adalah skala vestibuli. Nah, ternyata skala vestibuli itu ada garisnya. Dia namanya adalah skala media. Kemudian yang paling garisnya paling besar ini, pemisah antara skala vestibuli dan skala timpani, ya, kalau secara gambar ini memisahkannya skala timpani yang bawah ini dan skala media. Nah, dia adalah membran basilaris. Baru kalau yang memisahkan antara skala media dan skala vestibularis adalah membran vestibularis. Nah, stria vaskuler itu yang mana, Kak? Ini, stria vaskuler itu yang ini. Dia letaknya di ujung, kayak kalau aku nyebutnya sih kayak akarnya gitu ya. Tapi akarnya tuh dia di ujung. Nah, di sini, di membran basilaris, ini ada yang namanya organon corti. Dan organon corti itu yang penting kalian tahu outer hair cell, inner hair cell, sama membran tektorialnya. Kalau membran basilarisnya itu adalah kayak dia itu tempat duduknya si organon corti. Oke, nanti di situ juga ada nervus-nervus juga, ada struktur-struktur lainnya yang kayaknya bakalan nggak bakal dibahas sama dokter Desi juga. Yang penting kalian tahu strukturnya aja. Oke, kemudian modulusnya di mana, Kak? Modulusnya tuh di sini, ya, di sini di bagian kanan. Ya, ini kanan ya, bagian kanan dari si labirin ini. Oke, sudah. Kita masuk ke endokrin. Sebelum itu, ada yang mau nanya nggak? Sorry kalau penjelasanku belibet. Ada yang mau nanya nggak? Apakah sudah paham? Kak, permisi. Oke, Mau gimana? mau ulang yang inner, Kak. Yang inner hair cell Yang yang apa? sebelah mana? Yang inner hair Oke, cell. si. Oke, inner hair cell. Inner hair cell itu, kalau outer hair cell kan dia yang ini. Kalau inner hair cell, itu dia yang di bawahnya membran tektoria. Jadi yang sini, sebelah sini. Insya Allah ya, sebelah sini. Kalau di catatanku dulu gitu sih. Aku tadi nunjuknya mana? Ini ya. Iya bener kok. Jadi kalau yang outer itu dia yang di luar membran tektoria ini outer nih. Nah, kalau yang di dalam itu ini, di dalamnya membran tektor, sorry, ya, membran tektoria. Apakah menjawab? Jawab, Kak. Terima kasih. Oke, Kak, mau sip. izin bertanya. Yang Ya, di slide 14 tadi modulusnya yang mana, Kak? Yang slide 14. sip. Slide 14. Oke, ini ada tulisannya nih. Modulusnya itu dia di tengah, Dek. Jadi di antara labirin ini, kan yang ujung helikotrema nih, ya kan? Nah, kalau yang di tengahnya, nanti dia adalah modulus. Modulus itu ibaratnya kayak tempatnya, tempatnya si spiral ganglion. Nanti di dalamnya itu ada ganglion spiralis. Kalau nggak salah ya namanya. Jadi di dalamnya ini nanti ada ganglion. Nah,
ini yang dinamakan modulus. Dari sini sampai sini itu modulus. Oke? Apakah kamu jawab? Jadi ya Kak, helikotremanya yang paling ujung itu Kak, yang kayak Betul, ini. Oh, oke. Terima kasih Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kak, izin bertanya. Oke, monggo. Tadi yang Kakak sebut akar itu namanya apa ya? Ketinggalan. Stria vaskuler. Stria. Terima kasih, Kak. Iya, ada ini kok, Dek. Sorry, mana ya? Nih, stria vaskuler. Jadi kalau di gambar ini, ini ya, memang di gambar ini tuh literally perfect banget untuk labirinnya. Jadi jangan dibandingkan sama yang di histologi. Kalau di histologi kan mungkin wis udah kayak morat-marit gitu ya. Tapi sebenarnya itu untuk gambar bagusnya itu seperti ini. Ya, oke. Ini deh, inner hair cell itu juga ada di sini. Ini di gambar bagusnya. Jadi inner hair cell itu dia yang ada di bawah. Kalau misalnya outer hair cell dia tuh yang di atas. Oke, Baik, terima kasih, Kak. oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum kita masuk ke endokrin. Udah, nggak ada ya? Aman ya? Sorry kalau penjelasanku belibet tadi juga tiba-tiba TWS ku mati. Keluar sendiri. Siap? Kita lanjut ke endokrin. Jadi di endokrin ini pertama ada hipofisis. Ya, anatomi sudah pastinya. Aku percaya kalian semua bahwa anatomi kalian sudah jago. Jadi hipofisis itu ada dua. Ada hipofisis anterior sama hipofisis posterior. Oke, kalau yang anterior namanya itu adalah adenohipofisis. Kalau yang posterior namanya neurohipofisis. Kita langsung ke perperat histologi aja. Nah, ini yang biru itu adalah neurohipofisis atau dia yang posterior. Dia itu lebih pucat, lebih putih. Kemudian dia lebih kecil daripada yang kuning. Yang aku kasih garis kuning itu adalah adenohipofisis atau dia yang anterior. Oke. Nah, kalau di adenohipofisis dia ada beberapa sel yang harus kalian pahami juga. Yang pertama, dia yang aku kasih eh apa? Garis biru, dia adalah sel asidofil. Ya, asidofil. Dia yang sitoplasmanya itu warnanya sedikit kemerahan. Beda sama yang hijau itu dia adalah basofil. Oke, sudah dicatat. Nah, terus yang kuning itu apa, Kak? Yang kuning itu dia adalah eritrosit. Dia ada pembuluh darahnya. Di setiap pembuluh darah pasti dia ada sel darah merah atau eritrosit. Lanjut, kita ke asidofil. Nah, asidofil ini kelihatan ya, warnanya itu lebih merah, eh, lebih terang daripada yang basofil. Tapi kalau misalnya yang ini, ini aku kasih panah ini, kemudian aku kasih panah ini juga. Jadi yang merah-merah yang bergerombol itu dia adalah eritrosit. Beda sama selnya yang lainnya. Kalau sel kan ada inti dan ada sitoplasmanya. Kalau sitoplasmanya dia warnanya merah, dia adalah sel asidofil. Oke, lanjut kita ke basofil. Nah, kalau di basofil, dia lebih cenderung ke basa. Makanya dia menyerap warna ungu daripada asidofil. Kalau asidofil kan dia asam ya, asid. Makanya dia menyerapnya warna merah. Kalau misalnya basofil, dia menyerapnya warna ungu. Oke, sudah. Nah, ini adalah kromofob. Jadi, kromofob ini namanya aja kromo. Kromo itu
Chrome itu warna, kalau fob itu fobia. Jadi fobia sama warna. Kalau dia diwarnain waktu kita bikin preparat histologi, itu dia nggak nyerap sama sekali. Atau nyerapnya cuma dikit. Makanya dia warna selnya itu adalah cenderung transparan atau pucat. Karena dia nggak menyerap warna. Sudah? Itu untuk strukturnya. Oke. Nah, sekarang fungsinya, fungsi dari asidofil, ya kalian bisa balik ke slide asidofil, kemudian kalian catat gitu ya. Nanti dia ada alfa dan juga epsilon. Alfa asidofil dan epsilon asidofil. Alfa asidofil itu dia menghasilkan hormon GH atau growth hormone. Sementara epsilon asidofil dia menghasilkan hormon prolaktin dan LTH. Aku ulangin, kalau alfa asidofil dia menghasilkan hormon hormon GH, growth hormone. Kalau misalnya epsilon asidofil dia menghasilkan hormon prolaktin dan juga LTH. Oke, sekarang yang basofil, kalau basofil dia ada beta basofil dan juga delta basofil. Jadi dia yang beta basofil dia menghasilkan TSH. Kalau delta basofil dia menghasilkan FSH dan juga LH. Sudah? Oke, kromofob juga sudah. Sekarang kita ke neurohipofisis. Jadi di neurohipofisis sebenarnya selnya cuma sedikit ya. Sebentar, aku cari dulu di catatanku. Ini. Jadi neurohipofisis itu ada tiga pars ya. Pars nervosa, kemudian infundibular stalk, dan median eminence. Itu ada di PPT-nya Dr. Desi kalau nggak salah. Kemudian dia itu menyimpan dan meriliskan oksitosin untuk kontraksi uterus dan kontraksi mame. Ini untuk cewek. Kemudian dia juga menyimpan vasopresin. Dia menghasilkan ADH untuk mengadjust tekanan darah. Oke, aku ulangin. Kalau misalnya dia neurohipofisis, nanti dia menyimpan hormon oksitosin dan juga vasopresin. Oksitosin itu buat kontraksi uterus dan kontraksi mame. Kalau vasopresin itu buat membalancekan atau mengadjust tekanan darah dari hormon dari ADH. Oke, bentuknya seperti ini. Sudah? Oke, kita lanjut aja ke, oh belum, sorry. Jadi yang ini pewarnaan yang lain ya. Jadi untuk yang aku kasih panah itu dia kromofob karena dia nggak menyerap warna. Kemudian kalau misalnya yang merah itu aku kasih warna merah itu dia asidofil. Dan yang aku kasih warna ungu itu adalah basofil. Kok kasih warna ungu? Yang kasih warna kuning, sorry. Selnya warna ungu. Dia adalah basofil. Oke, untuk mengetes kalian, aku kasih 3 gambar. Kira-kira yang pojok kiri atas itu apa? Sel apa? Asidofil. Asidofil. Asidofil, betul ya. Jadi jangan jangan melihat yang merah-merah ini karena yang merah-merah ini dia adalah pembuluh darah atau eritrosit. Pembuluh darah dalamnya adalah eritrosit. Gitu. Oke, kalau yang bawah dia adalah Kromofob. kromofob. Oke. Kemudian kalau yang kanan atas dia adalah Basofil. basofil karena dia warnanya ungu dan menyerap basa. Sorry. Ya benar. Oke. Sekarang kita lanjut ke tiroid. Ya, jadi di tiroid ini eh, dia ada beberapa struktur ya. Ada yang namanya
lobulus, sorry, terdiri dari lobulus dan juga folikel. Itu secara umum di tiroid. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang folikel. Itu adalah sel yang mengelilingi koloid. Koloid itu yang mana, Kak? Koloid itu yang ini, cairan di dalamnya itu. Itu namanya adalah koloid. Oke. Kemudian, untuk sel yang mengelilinginya, hmm, sorry, untuk sel yang mengelilinginya, namanya adalah sel folikuler. Ya, ini sel yang mengelilingi ini, dia semuanya adalah sel folikuler. Nah, ada satu sel atau satu struktur yang dia itu letaknya di luar, dia punya ciri-ciri dia yaitu di luar dari si folikuler atau di antara sel-sel folikuler, kemudian sitoplasmanya itu lebih jernih, kemudian intinya eksentris dan dia lebih terang dan juga lebih besar. Namanya adalah sel parafolikuler. Kan di antara tuh, di antara berarti para, di antara folikuler. Sorry, folikel, jadi folikuler, parafolikuler. Nah, si koloid ini tujuannya apa? Dia memproduksi tirokalsitonin. Nanti dia dibagi jadi tiga fase, sorry. Ada fase aktif, normal, dan juga inaktif. Oke, kita masuk ke sini saja. Nah, jadi ini untuk fase aktif, normal, dan juga inaktif. Nah, fase aktif itu dia yang paling kanan. Dia yang paling kanan karena dia bentuknya adalah kalau kalau di teori itu silindris ya. Kalau di teori itu bentuknya selnya itu adalah bentuk sel sorry bentuk sel folikulernya itu adalah silindris. Tapi di gambar ini dia bentuknya adalah bentuk kuboid ya. Manut aja ya. Pokoknya intinya manut PPT-nya Dr. Desi, kalau misalnya kelenjarnya itu aktif, dia selnya silindris. Dan koloidnya itu dia sedikit, atau dia ini bolong-bolong. Ini. Kemudian kalau yang tengah, itu adalah kelenjar yang normal. Jadi dia bentuknya adalah kuboid, sel folikularnya, dan koloidnya itu dia cukup banyak. Bolong-bolongnya itu cuma dikit. Nah, kalau kelenjarnya inaktif, otomatis dia koloidnya itu akan mendesak si folikelnya, sel folikularnya. Jadi sel folikularnya dia akan menjadi squamous, ya. Dan koloidnya itu sudah jelas lebih banyak daripada yang normal karena dia inaktif. Ya, paham ya? Oke, dari penjelasanku telinga dalam, kemudian penjelasanku tentang apa tadi ya? Sebelum tiroid. eh, Hipofisis dan juga tiroid. Ada yang mau tanya enggak? Izin Biar bertanya, Kak. Heeh, Untuk di slide 33 tadi yang paling kiri apa ya, Kak? Maaf, tertinggal tadi. paling kiri ini. Iya, Kak. Oke, yang paling kiri ini dia adalah kelenjar tiroid yang dia inaktif. Kalau non aktif kan non itu udah nggak aktif selama ya. Kalau inaktif kan dia masih bisa aktif lagi. Jadi inaktif, fase inaktif ya. Jadi cirinya fase inaktif dia koloidnya itu banyak banget karena dia inaktif dan koloidnya ini kan disimpan di sini. Dia nanti akan mendesak si sel folikulernya sehingga nanti sel folikulernya terlihat seperti squamous itu. Yang penting kalian tahu eh, selnya bentuknya apa, koloidnya banyaknya seberapa. Koloidnya itu banyak, sedang, atau sedikit. Udah itu aja. Kalau misalnya koloidnya banyak itu dia inaktif, kalau koloidnya itu
sedang itu berarti dia fase normal. Kalau koloidnya sedikit, dia berarti fase aktif. Gitu aja. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Sudah? Ada yang tanya lagi? Dari telinga sampai tiroid ini? Nggak ada ya? Bisa dilanjut ke Lia. Ini terakhir, udah mau maghrib soalnya. Halo, suaraku kedengeran Cerebrum. nggak? Suaraku kecil nggak? Aman, aman, aman. Oke. Aku cepet aja, soalnya aku kejar. Aku usahain sebelum maghrib udah selesai. Yang pertama cerebrum. Jadi cerebrum itu terdiri dari banyak lapisan. Salah satunya adalah lapisan meningen. Nah, lapisan meningen sendiri itu tuh dibagi lagi menjadi 3 lapisan. Ada durameter, arachnoid, sama diameter. Nah, diameter itu tuh dia langsung berhubungan sama cerebrum, sama otak. Terus habis itu di diameter itu dia ada pembuluh darah. Tuh, seperti yang ada di gambar ya, ada blood vessel di situ di lapisan diameter. Diameter, sorry. Next slide. Nah, oke, itu kayak yang di gambar sebelah kiri, itu ada lapisan diameter yang paling atas, terus bawahnya lanjut ke otak. Nah, di otak itu ada 2 substansia grisea dan alba. Di mana kalau grisea itu gray, berarti dia yang gray matter. Kalau alba, albino, putih, berarti white matter gitu. Nah, ciri-ciri yang lain adalah kalau yang di gray matter itu tuh dia banyak sel granulernya, makanya dia lebih gelap. Kalau white matter dia lebih terang gitu. Kalau di cerebrum itu dia lapisan gray matternya itu di luar. Nanti beda sama medulla spinalis. Nanti aku jelasin. Oke, terus habis itu kalau substansia grisea itu dia cortex. Kalau yang substansia alba itu dia medulla gitu. Nah, yang di cerebrum ini kita bakal bahas 2 sel ya. Terus yang sebelah kanan itu dia bagian gray matter atau substansia grisea. Itu di situ kelihatan ada sel piramid sama sel stellata atau granular. Kalau piramid itu dia bentuknya segitiga. Ntar aku coba coret ya. Ini sel piramid. Kalau yang apa sel stellata atau granular itu yang bulat-bulat ini, bulat-bulat kecil ini banyak. Itu ya. Next slide. Nah, ini kalau diperbesar lagi dan pembesaran 400 sampai 1000, nanti kalian bisa lihat beberapa jenis sel di cerebrum. Contohnya ada pyramidal cell, terus ada juga sel granuler. Sel granuler itu dia bentukannya semi-semi bulat. Jadi aku nggak bilang bulat-bulat banget, tapi ya mirip bulat lah kayak yang ini. Ini tuh sel granuler. Terus ada namanya sel glial. Sel glial ini beda ya sama sel granuler. Dia bentukannya itu bulat, bulatnya tuh cantik gitu. Oke, dari cerebrum udah sih itu aja. Next slide. Oke, masuk ke cerebellum. Nah, di cerebellum tetap ada 2 lapisan, ada gray sama white. Nah, gray itu grisea, dia itu bagian cortex, dan white itu yang bagian alba yang putih. Jadi ini white, yang ini sampai sini itu gray. Nah, yang putih, pokoknya kalau kalian lihat putih, lapang putih, itu tuh dia bagian paling luar. Nah, dari luar itu, dari substansia grisea itu dibagi lagi jadi 3 lapisan. Ada molekular, Purkinje layer, Purkinje layer, sorry, sama granular. Nah, seperti yang gambar di sebelah kanan, ini ya dari luar ada molecular layer. Terus nanti di sini ada Purkinje layer. Dia hanya selapis gini, tipis. Dia hanya sel-sel Purkinje itu bakal kelihatan kalau perbesaran itu gede. Terus, nah ini granular layer. Nah, granular layer ini dia banyak sel-sel granul, jadinya dia warnanya gelap gitu. Nah, terus Purkinje, mana ini? Itunya, coret-coretannya. Oh, bisa juga. Oke. Terus, nah baru tengahnya, bawahnya sel granul ini, granular layer ini, dia adalah substansia alba. Gitu. Next slide. Nah, ini ketika diperbesar, jadi ada namanya sel Purkinje. Kalau yang
di jantung dulu kan ada Purkinje kan juga. Dia sama bentukannya itu putih ini, garis putih. Ini Purkinje layer, yang ini molecular layer, dan ini granular layer. Nah, Purkinje layer, sel Purkinje itu tuh bentukannya kayak piala, terus kayak ada ranting-rantingnya di atas gitu. Nah, ranting-rantingnya itu letaknya di molecular layer, di lapisan molekular gitu. Terus apa lagi ya? Udah, oke, next slide. Sorry. Harus dihapus sih. Oke. Nah, ini kalau diperbesarin lagi, ini dari preparat. Ini tuh sel Purkinje-nya ya. Bentukannya kayak piala. Kelihatan nggak ya? Bentukan pialanya. Nih, gitu. Nah, ranting-rantingnya ada di lapisan molekuler. Lapisan molekuler yang ini. Ini lapisan Purkinje, dan ini granular. Gitu. Udah, dari cerebellum itu aja. Next slide. Nah, ini medulla spinalis. Nah, berbeda sama cerebrum, kalau di medulla spinalis itu substansia grisea yang gray matter itu dia di dalam. Bentukannya kayak kupu-kupu gini. Jadi yang merah itu dia substansia grisea, yang putih substansia alba. Kelihatan dari warnanya ya, alba albino dia lebih putih, lebih terang gitu daripada substansia grisea. Terus, selain lapisannya, di medulla spinalis itu ada namanya kanalis centralis. Kanalis, kanal, sentral di tengah. Berarti dia di bagian tengah. Ini kanalis centralis. Gitu. Next slide. Nah, ini dari buku. Ini kanalis centralis. Terus ini ada substansia grisea, kupu-kupu. Terus yang luar substansia alba. Dimana ini tambahan aja, nice to know. Kalau di substansia grisea itu ada anterior sama posterior ya. Anterior itu biasanya, setauku ya, kalau anterior itu dia buat motorik, kalau yang posterior itu dia buat sensorik gitu. Terus yang tengah ada kanalis centralis. Next slide. Nah, di kanalis centralis, ini kanalis centralis ya, itu dinding kanalis centralis itu namanya sel ependym gitu. Dia bentuknya itu kolumnar, kolumnar, tapi sometimes dia itu ada silianya di sini, gitu. Tapi nggak mesti ada sih. Ini silia kayaknya. Gitu. Jadi sel ependym itu dia yang membentuk kanal kanalis centralis, bukan dinding kanalis centralis. Gitu. Udah dari medulla spinalis itu aja. Dari tiga tadi ada yang ditanyakan nggak? Dikit kan? Aku rasa cukup mudah dimengerti nggak sih kalau ini. Oke, aku balikin ke Ferdi deh. Udah selesai. Oke, Makasih. oke, terima kasih. Aku tadi ada yang kelupaan di mana ya? Oh ini. Jadi untuk yang eh, skala, sorry, ya, skala vestibuli dan juga skala timpani dia eh, diisi sama cairan perilim. Kalau skala media dia diisinya sama endolim. Dah, itu aja sih. Kalau untuk pembagiannya tadi aman ya. Oh ya, untuk biar lebih jelas lagi untuk skala, sorry, untuk membrannya. Jadi membran basilaris itu ini deh, sorry. Aku tadi salah. Jadi membran basilaris itu ini ya. Dia membagi antara skala timpani dan juga skala media. Baru nanti yang membran vestibularis dia membagi skala vestibularis sama skala media. Udah, itu aja tambahannya. Ada yang ditanyain enggak? Kak, mohon maaf tadi itu diisi cairan apa saja, Kak? Kalau yang apa? Skala vestibularis sama timpani dia diisi sama perilim. Tapi kalau untuk skala media dia diisi sama endolim. Dah, itu aja.
Sudah? Terima kasih, Kak. Oke. Oke, sudah ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanya ya, nggak ada yang tanya lagi. Memang materinya banyak. eh Kita katakan ini lebih susah dari Uro karena kalau di Uro itu bisa dipilah-pilah dihafalin, ada pengelompokannya. Tapi kalau ini literally hafalan semua ya. Dari penjelasannya Felix, Veza, aku sama Lia tadi juga banyak banget yang perlu dihafalin. Jadi eh belajar lagi. Kita juga sambil belajar bareng-bareng. Nanti di praktikum kalian bisa melihat bagaimana 10 layer of retina itu kayak gimana, kemudian eh, skala-skalanya bagaimana, kelenjar adrenal gimana, cerebrum juga gimana-gimana gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, eh, bisa ditutup deh. Salah satu, ya, keburu maghrib. Permisi Kak, izin bertanya, berarti untuk yang pertemuan praktikum pertama nanti materinya yang apa ya Kak? Gitu. Oh ya, untuk lapraknya masih kita edit ya. Masih kita edit insya Allah hari Minggu pagi lah ya. Hari Minggu pagi itu, eh kalau nggak salah, pertemuan pertama itu, aduh aku lupa sih. Kayaknya yang ini deh, kayaknya yang mata dan kawan-kawan itu deh. Nanti hari Minggu pagi deh, hari Minggu pagi nanti aku kasih ini ya. Soalnya lapraknya masih kita edit sama Dokter Desi deh. Masih kita perbaiki gambarnya, kemudian masih kita konsultasikan juga. Oh ya, sama kita mau tanya jadwal juga sih. Untuk hari Senin itu, kita kan nggak bisa eh di jam berapa sih kalian itu? Saya tak buka WA dulu. Di jam Kalau nggak salah, kita, ya, 9.30. mm, mm, mm. Jadi Senin itu kita tuh nggak bisa, Dek. Jam, aduh mana sih ininya? Jadwal, oh ini loh. Jadi di hari Senin itu kita jam 12.10-nya itu, sorry, 9.30 dan 12.10-nya itu kita nggak bisa, Dek. Kita sudah ngomong Dokter Desi kalau jamnya itu di reschedule. Karena kita jam 9.30 kalau nggak salah UTB, jam 12.10 kita tutorial. Dan Dokter Desi juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau di reschedule, ya nanti eh, aku chat di WA aja deh biar apa namanya, biar lebih jelas. Soalnya aku juga nggak tahu jadwal kalian kosongnya jam berapa. Nanti kalian WA aku aja. Untuk Senin insya Allah semuanya itu reschedule. Iya, Lia, halo Lia, bener ya Lia? Iya, iya. Heeh. Kalau nggak salah Senin itu semuanya reschedule. Jadi aku minta tolong sama kalian PJ-nya aja buat cari eh, jam lain selain di 12.10. Udah itu aja. Kalau 12.10 kita soalnya skill sama tutor, Dek. Jadinya tabrakan terus. Gitu ya. Permisi Kak, izin bertanya. Berarti untuk keseluruhan Mm-mm. jadwal itu yang ada di jam 12.10 itu dicarikan jadwal yang lain ya Kak? Atau bagaimana? Oh, enggak. Yang hari Senin aja. Baik Kak, berarti Senin minggu depan itu yang diganti jadwalnya tuh 9.30 dan 12 12.10. 12.10. Betul, Oh, sip. 12.10 saja. Yang 9.30 sama 12.10, Dek. Soalnya kita 9.30 UTB, 12.10 tutor. Ya, itu aja. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sip. Sudah, kalau misalnya nggak ada yang tanya lagi, kalau misalnya ada informasi apa-apa, kita kasihkan di grup PJ. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng kecil kita. Semoga waktu praktikum, maksudnya nggak kosong-kosong banget. Kemudian jangan lupa belajar buat post-testnya juga. Dan ini kan memang materinya banyak, ya mau nggak mau harus baca-baca lagi berkali-kali lipat gitu aja ya, biar hafal. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.